صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: semua itu perlulah dikikis habis dari hati. Bersihkan fikiran dari mengingatinya dan tanamlah perasaan suka dalam memfanakan diri dalam Allah. Dan biar tidak ada harta benda sekalipun, biarlah hati itu bersih dari segala-galanya selain Allah, agar dapat hidup bersih di dunia ini. Apabila orang itu telah jadi sempurna dalam perkara ini, maka semua kedukaan dan kesedihan akan hilang dari hati, dan semua resah gelisah akan hapus dari fikiran. Maka timbullah kesentosaan dan hidup yang baik, dan ia pun hampir dengan Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak memperdulikan dunia membawa kebahagiaan hati dan badan. Selagi dalam hati itu ada kecenderungan kepada keduniaan, maka selagi itulah ada duka cita. Takut dan resah gelisah dalam hati itu. Hati seperti ini terhijab dari Allah. Semua ini tidak dapat dibuang kecuali kasih kepada dunia ini dikikis habis dari dalam hati itu. Setelah itu hendaklah jangan peduli kepada hal kehidupan di akhirat, seperti berkehendakkan syurga, bidadari, pangkat yang tinggi di akhirat, tempat kediaman yang paling baik, kenderaan syurga, pakaian, minuman, makanan, hiasan, dan keindahan di syurga yang telah diuntukkan Allah bagi orang-orang yang beriman. Oleh itu, janganlah kita beribadat itu hendakkan ganjaran di syurga kelak. Janganlah kita bersembahyang dan beribadat kerana kita hendakkan ganjaran di akhirat atau di dunia ini. Kita beribadat dan bersembahyang adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itu sahaja Allah memberi kita ganjaran yang baik dengan sepenuhnya. Maka Allah akan membawa kita hampir dengannya dengan penuh redha dan kasih sayang. Allah kurniakan rasul-rasul, nabi-nabi, aulia dan orang-orang yang dikasihinya kebaikan dan ilmu tentang dirinya, maka si hamba itu pun bertambah maju dari sehari ke sehari. Kemudian itu dia pun dimasukkan ke alam akhirat dan dapat mengalami apa yang tidak pernah dipandang mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan apa yang tidak pernah terlintas dalam fikiran. Yang semua itu melebihi dan melampaui semua pengetahuan dan tidak dapat diberi penerangan. Kemudian kata musannif, syarahan yang ke-55. Kita sambung lagi pengajian kita merujuk kepada syarahan yang ke-54. Mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan pada paragraf pertama membawa kepada ilmu yang manfaat bagi kita, ya? Membawa kepada ilmu, membawa kepada maklumat, membawa kepada pengetahuan
yang sangat bermanfaat bagi kita, khususnya terkait dengan tujuan, tujuan kita, tujuan hidup kita itu sendiri. Nah, penentuannya ada pada kita. Ada pada kita sendiri. Nah, kita yang menentukan bagaimana. Kita yang menentukan tujuannya, yang nantinya kita akan meraih implikasi, kita akan meraih kesan-kesan daripada tujuan kita itu sendiri. Jadi secara ilmunya, mudah-mudahan kita faham tujuan ataupun bagaimana untuk meletakkan kehidupan kita sendiri supaya mempunyai tujuan. Nah, itu kan kehidupan yang mempunyai tujuan. Nah, gitu. Bukan kehidupan yang tidak ada tujuan, yang tidak memahami tujuan, yang tidak terkait dengan tujuan. Nah, kalau kehidupan seperti itu, nah hidupnya penuh dengan apa? Hidupnya penuh dengan mengejar. Hidupnya penuh dengan mengejar, mencari, mengejar sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Okey. Jadi Walid tidak bermaksud mengulanginya, kerana Walid sering-sering saja mengulang-ulang apa yang Walid bacakan, apa yang kita syarahkan. Nah, kita terus saja. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, semua itu. Nah, isim syarah datang di sana, ada faktanya. Semua itu apa? Nah, yang kita bincang di atas, paragraf di atas. Apa keseronokan dunia, kan? Tujuan dunia atau tujuan akhirat. Nah, itu. Semua itu perlu dikikis. Perlu dikikis. Nah, perkataan kikis itu agak ekstrim ya. Nah, kalau kita bilang kikis itu perlu dibersihkan, nah boleh saja. Perlu dibersihkan. Semua itu perlu dikikis, dibersihkan habis dari hati kita. Nah, kita perlu bersihkan. Bersihkan apa? Bersihkan keinginan-keinginan dunia. Keinginan-keinginan yang tidak menghubungkan kita dengan tujuan kita. Nah, perlu dibersihkan. Apapun bentuk keinginannya. Kan? Apapun bentuk keinginan yang tidak menepati tujuan. Nah, kalau tujuan kita itu Allah Subhanahu wa taala, nah itu yang paling tepat. Maka keinginan-keinginan yang tidak menepati, dengan maksud keinginan-keinginan yang tidak menghubungkan kita dengan tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, perlulah dikikis habis dari hati kita. Perlu dikikis artinya dibersihkan, dibersihkan. Nah, maksud yang paling jelas kita bincang sudah kemarin. Nah, kita perlu berusaha jangan ada itu. Jangan ada keinginan-keinginan yang bersifat pribadi. Nah, pribadi itu merupakan satu bahagian daripada kesyirikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang kemudian kita sebut ananiyah, keakuan. Keakuan itu merupakan satu daripada bahagian kesyirikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita sampai berbincang tentang itu ya, ananiyah. Cuma boleh sebut dulu. Nah, kenapa perlu dikikis? Kenapa perlu dikikis, dibersihkan dari hati kita? Bilang di hati kan? Hati artinya rasa dan perasaan. Hati rasa dan perasaan. Nah, perlu dikikis daripada rasa dan perasaan kita keinginan-keinginan yang tidak menepati tujuan kita. Nah, kita khitab sudah. Tujuan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita putus sudah di sana. Tujuan hidup kita, hidup. Dan apa saja yang berlaku dalam aktiviti hidup, keberagaman aktiviti hidup itu
Semuanya lillahi rabbil alamin. Semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita khitab sudah, kita putus sudah. Nah, sekiranya datang keinginan-keinginan yang tidak menepati tujuan kita itu, nah itu yang perlu dikikis. Kan? Nah, datang keinginan dalam diri kita. Kemarin kita contohkan apa? Wai suku. Kepada Mizi, wai suku. Nah, datang keinginan wai suku. Nah, keinginannya wai suku itu untuk apa? Baru nanti awek-awek keke tengok, kenal dia siapa aku, misalnya. Nah, kau kikis itu. Faham tak? Bukan salah wai suku. Salahnya adalah keinginanmu. Jelas kah? Nah, demikian juga. Kan? Pakai apa? Kau buat apa? Tidak kira lah. Sama ada dalam bentuk-bentuk yang harus, kan? Maupun bentuk-bentuk yang sunnah. Aku pakai serban. Pakai serban itu kan sunnah. Nanti si Fas tengokku, dia syok denganku, misalnya. Kau jangan muntah-muntah, Mizi. Aku bowling kau dengan ni, Kau ingat anak daraku itu tidak cantik kah? Melampau kau, ha? Anak daraku ni semua cantik-cantik, kau tahu kah? Kau tiada 20,000, kau jangan tanya, Mizi, kau tahu. Ha? Nak bagus bah kau tidak? Aku pun tidak sudi bermenantukan kau. Kan Fas kan? Nah. Bilang kami pun tidak sudi kan? Okey. Contoh itu boleh sebut contoh tadi ya. Nah, pakai sorban sunnah, dia sunnah, memang sunnah. Sorban kari tak sunnah, tapi untuk apa? Bukan lillahi rabbil alamin, untuk kau tunjuk-tunjuk supaya orang perhati kau misalnya. Nah, itu perlu dikikis. Nah, itu boleh kasih contoh ya, contoh. Nah, kemudian kiaskan dengan apapun yang kau lakukan, apapun yang kita lakukan, jika ada di sana tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, nah perlu kita kikis. Sehingga apa? Sehingga apapun daripada sedar sampai kepada tidak sedar, apapun yang kita lakukan dari sedar sampai kepada tidak sedar, berarti akal kita pun lena sudah sekali kan di sana. Nah, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak menepati tujuan itu maka perlu dikikis. Dengan istilah kitab kita, perlu dikikis. Nah, perlu kita bersihkan. Kita belajar membersihkannya. Setiap masa, setiap keadaan. Itu kan? Nah, jangan minum. Kau mau minum air. Contoh kau mau minum air. Macam Walid mau minum air misalnya. Jadi kau minum kerana apa? Nah, kalau kerana Allah, teruskan. Jika tiada, kau minum supaya aku jadi handsome. Nah, kikiskan itu. Faham kan? Nah, itu contoh. Nah, jadi kiaskan kepada hal-hal yang lebih besar. Sama saja. Sama saja. Okey. Jadi itu maksudnya. Jadi katanya semua itu, nah isim isyarah itu kembali kepada apa yang kita bincangkan pada paragraf pertama. Perlulah dikikis air, dibersihkan habis. Nah, jangan tinggalkan saki-bakinya jika boleh. Perlu dikikis air, dibersihkan habis. Nah, habis itu artinya tidak ada saki-baki lagi, kan? Kerana apa? Karena dia dinisbahkan sebagai kotoran. Nah, kita belajar sudah tentang kotoran rohaniah, itu kan? Ada berapa kotoran rohaniah? Siapa yang jawab 3? Siapa yang jawab 4? Semua orang jawab 3 kan? Nah, bagus lah. Boleh menikah sudah. Okey, 3 kotoran rohaniah. Satu namanya apa? Satu namanya syirik. Kedua namanya apa? Nifaq. Yang ketiga namanya apa? Fasik. Nah, ananiyah yang kita sebutkan tadi, ananiyah, keakuan. Jelas ya? Keakuan itu tadi berada di kotoran yang mana? Boleh nampak kah? Boleh faham kah? Ananiyah, keakuan itu tadi berada pada posisi kotoran yang mana? Nah, semua orang sendiri dapat jawab. Ananiyah itu berada di kotoran yang syirik, kotoran syirik.
Hanya mungkin nanti syirik itu terbahagi kepada dua. Yang kita belajar sudah. Syiriknya khafi atau syiriknya jali. Syirik yang tersembunyi, halus, atau syirik yang terang. Begitu kan? Nah, ananiyah itu dikategorikan oleh para ulama kita antara syirik khafi. Faham tak? Nah, kau meletakkan kebersamaan. Walid ajar sudah di sini, di ujung itu hari. Meletakkan kebersamaan. Nah, syirik itu apa? Jul, kau coba Jul sekali Jul. Kau mau jadi ulama di Pitas itu. Nah, syirik itu apa Jul? Nah, good. Lagi, teruskan. Nah, kau meletakkan kebersamaan James sudah di situ. Teruskan Jul. Meletakkan kebersamaan apa? Kau tuliskah? Ada nota kah? Nah, tengok nota kau apa? Kau bukannya Al-Hafiz. Al-Hafuz saja. Nah, kau Mimi, syirik itu apa? Pandai semua orang sudah. Meletakkan kebersamaan sesuatu. Bisa bahasa Arabnya bilang syai'. Sesuatu. Nah, itu makhluk. Sesuatu itu makhluk semuanya. Meletakkan kebersamaan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sesuatu itu makhluk semuanya. Termasuk dirimu, termasuk diri kita, termasuk aku. Kan? Nah, aku itu adalah makhluk. Nah, bagaimana kau boleh letak? Kau boleh meletakkannya, kau boleh meletakkan kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi menjadi tujuan. Faham tak? Nah, jelas sila. Nah, diri kita sendiri itu makhluk. Aku itu adalah makhluk. Nah, itu kesedaran. Itu bahasa sedar diri. Aku adalah makhluk. Nah, bagaimana mungkin aku meletakkan diri aku bersamaan dengan tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana mungkin? Selama-lamanya tidak mungkin. Jelas kan? Nah, karena itu dinisbahkan sebagai syirik. Jelas kan? Nah, jangan makhluk apakah termasuk diri kita sendiri. Jangan diletakkan kebersamaan dalam tujuan. Jelas? Nah, kau letakkan tujuanku mau dipandang-pandang orang pun ada, lillahi rabbil alamin pun ada. Jadi kau jadi imam solat. Nah, jika kau jadi imam solatnya lillahi rabbil alamin pun ada. Dengan mau orang pandang pun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kau bagi taranum. Kau bagi taranum ketika kau menjadi imam salat. Nah, apa tujuanmu? Nah, supaya orang dengar, Pak. Mudah-mudahan Pak Meon yang mau jadikan kau menantu itu, kan? Dia suka pada seronok, Pak. Menantunya pandai jadi imam. Contohnya begitu kan? Nah, di sana kau sudah apa? Kau sudah meletakkan kebersamaan ya antara kau, diri kita sendiri ya. Kau. Nah, gunakan perkataan kau itu menunjukkan mudah faham ya. Campur dengan Allah. Kau meletakkan kebersamaan itu. Faham enggak? Satu tujuan, nah kau jadi imam tadi ceritanya kan? Satu tujuan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak dapat dinafikan. Nah, lagi satu tujuan adalah keinginan dirimu. Keakuan itu wujud daripada keinginan. Kemarin kita bincang tentang keinginan. Beza di antara keinginan dengan keperluan. Kemarin kita bincang sudah. Jelas ya? Paling harap jelas semua. Tidak ada yang tidak jelas. Oke. Jadi kau, berarti diri kita sendiri datang daripada keinginan. Sebab itu kita diajar supaya kita membetulkan keinginan kita selari dengan tujuan kita. Gitu kan? Nah, supaya tidak berlaku begini.
Supaya tidak berlaku nanti kita meletakkan kebersamaan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita katakan tujuan, nah sekarang jadi tujuan. Satu tujuan, ini tujuan di sini kan. Nah, tujuan sepatutnya Allah Subhanahu wa taala saja. Sekarang jadi dua tujuan, Pak. Kan? Satu Allah, satu keinginan diri kita sendiri, keakuan yang kita bilang. Nah, mungkin ada lagi tujuan lagi. Mungkin ada lagi di sana macam-macam tujuan, Pak. Nah, tidakkah ini semuanya syirik? Baik ini, baik ini, baik ini, baik ini. Semuanya syirik kan? Nah, jadi kita perlu menghakis katanya. Menghakis dengan istilah terjemahan kita, tafsiran kita, membersihkan dari rasa dan perasaan kita semua ini. Bersihkan. Nah, buang semua ini. Bersihkan. Sehingga yang tinggal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskah? Fahamkah? Nah, kena belajar apa itu semua? Kan? Itu adalah praktis. Itu adalah praktis dalam kehidupan kita. Itu adalah amalan. Praktis ay amalan. Jangan kau pikir amalan itu berlaku dengan jasmaniah saja. Nah, itu adalah amalan rohaniahmu. Berarti rohaniah punya amalan, jasmaniah juga punya amalan. Jelas kan? Rohaniahmu ada amalannya, jasmaniahmu pun ada amalannya. Jelas? Nah, amalan rohaniahmu, nah bilang sudah tadi, kau perlu membersihkan, kemudian menumpukan tujuan. Nah, itu termasuk. Paham sila? Betul. Nah, nanti kau perlu cerita dengan wali balik kan? Kau perlu cerita semula apa? Nah, jika tidak, mana aku tahu kau faham betulkah? Kau faham tipu-tipukah? Nah, semua orang kena bercerita semula dengan wali. Semua orang. Yang mau keilmuannya, yang mau ilmunya disahkan. Okey. Semua itu perlulah dikikis air, dibersih, habis. Perkataan habis itu kan tadi. Nah, oleh contoh kan sudah habis. Jangan tinggal satu pun. Habis berarti tidak ada lagi yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Perlu. Sebagian ulama tidak menggunakan istilah perlulah. Nah, mereka kaitkan istilah dengan istilah fiqh, wajiblah katanya. Nah, setengah ulama kan, nah, wajib kan, seperti mana wajib kita tidak syirik, wajib kita tidak syirik kepada Allah, maka demikian juga wajiblah kita mengikis daripada rasa dan perasaan kita sesuatu yang membawa kepada syirik. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Itu kaidah usul fiqh. Belum belajar kah? Belum lagi kan? Belum sampai pada situ kan? Nah, belum sampai pada qawaidnya. Dalam qawaidnya, ma la yatimul wajib, tidak sempurna sesuatu yang wajib melainkan dengannya, maka nya itu menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Contoh, kan? Tidak sempurna salatmu melainkan dengan wudu, maka wudu menjadi wajib. Tidak sempurna wudu melainkan dengan air, maka air, mencari air itu menjadi wajib. Paham enggak? Nah, begitu. Jelas? Jadi sama saja kaidah itu para orang yang cenderung atau menyandarkan hujah ini kepada fiqh, kepada fiqh. Nah, mereka menggunakan istidlal ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Artinya apa? Artinya wajib kita tidak syirik kepada Allah. Wajib kita buang syirik daripada diri kita. Nah, demikian juga wajib kita bersihkan hati kita supaya bebas daripada syirik. Nah, itu. Okey. Kemudian katanya bersihkan fikiran. Nah, termasuk elemen yang perlu kita bersihkan karena elemen itu mempengaruhi rasa dan perasaanmu. Nah, tadi kita bilang rasa dan perasaan kita kan. Nah, termasuk elemennya. Termasuk unsurnya. Elemen ataupun unsur. Unsur rasa dan perasaanmu adalah fikiran. Nah, berarti akalmu kan.
Boleh tulis semula supaya kamu orang tidak keliru ya. Nah, fikiran campur perasaan, maka jawapannya apa? Rasa dan perasaan. Kan? Betul kan? Nah, fikiran ini akal, perasaan ini hati. Nah, kalau bahasa psikologinya ini kognitif, ini emotif. Kan? Nah, akan menghasilkan ini. Betul kan? Nah, elemennya, unsurnya tadi kita bilang rasa dan perasaan itu unsurnya adalah fikiran. Ini yang pertama, ini unsurnya. Dan ini unsur yang kedua. Kan? Nah, ada orang tanya Walid, apakah rasa dan perasaan itu, apakah perasaan itu bukan hati? Nah, bukan. Hati adalah hati. Itu kan? Akal adalah akal. Prosesnya pemikiran. Proses bagi hati itu perasaan. Nah, rasa dan perasaan itu apa? Rasa dan perasaan itu gabungan di antara fikirmu dengan rasamu. Nah, sudah tentu berlainan sifatnya. Nanti peringkat tinggi kamu orang belajar lagi, insyaallah dengan izin Allah SWT. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Walid, lambat lagi mati. Nah, kamu orang mana siapa yang amin? Pakcik Arif seorang saja yang amin. Kamu orang semua apa pun tidak bunyi, Pak. Bunyi min saja. Apa min? Amin tipu kita itu, amin lembu. Itu kah dia? Ada apa? Min saja. Nah, kalau tempat umur panjang, Walid akan mengajar kamu orang tahap tinggi. Nah, bahasanya pun bukan begini lagi. Istilah pun bukan begini lagi. Nah, kitabnya nanti pun bukan begini lagi. Kau amin kenapa? Oh, semua kau amin saja. Kau amin yang umur panjang tadi cukup bah itu. Okey. Nah, katanya bersihkan fikiran. Nah, termasuk kikis tadi, nah kita terjemah, kita tafsirkan kikis, kita aikan dengan bersih. Nah, sekarang bilang bersihkan. Nah, itu prosesnya. Bersihkan fikiran. Nah, macam mana kita mau membersihkan, mau mengikis dari rasa dan perasaan kita keinginan-keinginan yang tidak menepati tujuan secara khitab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam mana? Katanya bersihkan fikiran. Caranya adalah bersihkan fikiran. Metodenya adalah bersihkan fikiranmu. Nah, artinya bersihkan fikiran, pandangan, atau seiring dengan yang kita sebutkan. Bersihkan pandangan, bersihkan fikiran, bersihkan akal. Nah, itu. Paham tak? Nah, kalau kita bincang daripada kitab-kitab lain pun sama saja. Macam mana mau membersihkan fikiran? Nah, kau jaga akalmu, jangan fikir sesuatu yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala misalnya kan. Nah, itu contohnya. Kan? Apa? Kalau ditanya apa? Nah, kau jangan suka tengok orang miskin-miskin yang tidak punya kain pakaian yang cukup itu. Kau jangan suka tengok itu. Nah, itu contohnya makil. Contoh saja, Nah, walaupun kau mau beli bateri, iklan bateri itu poster besarnya, kau tengok orang itu miskin dia kan. Nah, kau jangan pergi tengok bateri, kau tengok. Nah, itu yang menyerosakkan pikiranmu, gitu kan? Nah, fikiranmu akan dikotori oleh matamu, telingamu, dan rasamu sendiri. Itu. Pikiran kita akan dikotorkan. Boleh kotor. Pikiran kita itu boleh terkena kotoran yang datang dari pandangan matamu, dari pendengaran telingamu. Nah, itu. Sebab itu kita diajar dalam kitab apa? Penawar bagi hati. Kamu orang ngaji semua penawar bagi hati.
Ada yang bilang saya baru ngaji kulit saja. Nah, ada orang yang ngaji kulit, ada orang yang bukan kulit saja, mengaji tulisan di atas saja. Penawar. Fa, pa, nun, alif, waw, ra. Penawar. Nah, itu saja yang dia ngaji, yang lain dia tidak ngaji. Kan? Nah, dalam kitab Penawar Bagi Hati itu ada penjelasan tentang jaga mata, gitu kan? Jaga telinga. Nah, itu dipanggil tasawuf amali. Nah, itu perlu belajar dulu, tahu mau mengamalkannya. Nah, jika tidak belajar itu, tiba-tiba datang belajar ini, nah pening kamu orang. Tapi Walid andai kan kamu orang belajar sudah, kan? Maka sebab itu Walid tanya, belajar apa? Ada yang belajar kulit saja, ada yang belajar nama saja. Nah, itu bukan belajar. Kalau kulit dengan nama saja bukan belajar, Pak. Kan? Yang Walid maksudkan di dalamnya, kandungannya. Dan nanti ada satu orang akan baca kamu orang mana-mana kitab yang sesuai. Tasawuf amali. Ada berapa tasawuf? Apa sila? Oh, pandai Pak, boleh nikah lah. Boleh kah? Tidak boleh lagi? Bagus. Nah, ada 3 tasawuf. Nah, 3 itu mewakili 3 peringkat, 3 tahap. Nah, kalau kita mau memahaminya, dan memahami satu persatu tahapnya, baru betul kan? Nah, bukan kita lompat sana, lompat sini, tebuk sana, tebuk sini tanpa mengikut disiplinnya. Nah, akhirnya kita jadi blur. Bukan salah ilmu, salah kita. Faham tak? Betul kan? Rantau, kau mau buat kuih pun ada caranya, Pak. Mula-mula masukkan air, bilang. Kemudian masukkan tepung. Betul kan? Aku tidak tahu, Pak. Cerita saja. Nah, lepas masukkan tepung ini, kau masukkan itu. Dia ada stepnya. 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Nah, selepas siap semua itu nantinya, dok. Bilang dok. Dok kah? Don kah? Apa? Don. Apa? Doh. Siap dohnya begitu. Nah, kemudian baru dia apa? Kalau perlu acuan, dipakai acuannya, gitu kan? Kalau tidak perlu acuan, perlu masuk di dalam apa? Nah, kemudian masuk di dalam sana. Kemudian baru masuk, dibakar kah, direbus kah, diapa kah kan? Nah, kemudian akhir sekali baru kau boleh makan, betul kan? Nah, ada stepnya, apa? Belum jadi doh, kau mau makan sudah. Nah, binimu akan bagi kau dengan tuba. Yang giling itu kan, giling tepung. Belum siap lagi, Pak. Baru siap dohnya. Kau mau makan sudah, dibagi kepala kita dengan itu. Tahu tak? Itu kan ada stepnya juga kan. Nah, semua, Pak, bukan kuis saja. Mau menikah pun ada stepnya, Jul. Kan, bukan boleh berguling-guling jatuh bukit macam filem Tamil. Guling-guling, film Hindustan. Guling-guling, kan? Mana boleh, Pak, ada stepnya. Okey. Nah, jadi katanya bersihkan fikiran. No. Itu apa? Itu metodenya. Itu kaedahnya, itu caranya. Mau bersihkan rasa dan perasaan kita. Nah, seperti Walid tunjuk di sini saja. Nah, kalau paham dari sini saja selesai sudah. Nah, mau bersihkan rasa dan perasaan kita. Nah, ini yang kita perlu selesaikan. Nah, bersihkan fikiran kita, bersihkan perasaan kita. Nah, kita akan dapat hasil rasa dan perasaan yang bersih daripada syirik. Gitu kan? Nah, kalau bersih daripada syirik, menemukan bersih daripada nifak dan bersih juga daripada fasik. Yang menjadi kerisauan orang-orang, kerisauan para ahlillah, yang menjadi kerisauan, kebimbangan para ahlillah adalah rasa dan perasaan yang syirik, rasa dan perasaan yang nifak, rasa dan perasaan yang fasik. Nah, itu menjadi kebimbangan. Jelaskan? Nah, kita pun perlu bimbang, walaupun kita tidak sampai kepada posisi-posisi yang kita sebutkan. Tetapi sekurang-kurangnya kita sendiri ada bimbang, ada kebimbangan. Dan apalagi kita faham syirik ini ditolak, tidak diterima oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Nah, bukan dunia saja, bahkan sampai akhir. Dalilnya apa? Siapa yang baca tu?
Siapa yang baca dalil tadi? Dalilnya apa? Hah? Apa Fas? Surah? Nah, Fas mampu kasih tahu surah Al-Kahfi. Katanya ayat 110, gitu kan? Nah, surah Al-Kahfi ini berkaitan apa? Nah, kamu mau kasih tahu surah Al-Kahfi ayat 110 ini tentang apa? Tentang syirik. Tentang syirik. Nah, ayat tentang syirik banyak. Nah, kasih spesifik, kasih pasti. Ayat surah Al-Kahfi ayat 110 adalah tentang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syirik di dunia. Nah, itu. Kasih jelas. Itu cara beristidlal ya, cara kita berpegang dengan dalil. Nah, dalil Allah SWT tidak menerima syirik ketika di dunia. Nah, itu surah Al-Kahfi ayat 110. Nah, sekarang apa nama ni Fas? Yang kedua tadi. Dalil Allah SWT tidak menerima syirik di akhirat. Surah apa? Nah, semua di nota kamu orang saja. Hafalnya tiada. Ingatnya tiada. Hilang nota itu, nah, kelang kabut kau. Jangan sampai hilangnya nota, hilangnya ilmu. Paham enggak? Nah, sebab itu ilmu fi sudur, ilmu di dalam dada, di dalam dada, dalam hati kita. Nah, bukan di nota. Ingat ya. Okey. Nah, dalil Allah tidak menerima syirik di akhirat. Apa? Fad. Nah, kelang kabut dia. Mangkil. Dalil Allah SWT tidak menerima syirik di akhirat. Apa? Surah apa, ayat apa? Nah, kau boleh baca kan? Kau pun tidak boleh baca. Datang bulan ke tidak boleh baca? Boleh baca ke tidak boleh baca? Itu aku tanya dulu. Tidak boleh baca. Kenapa? Datang bulan. Nak baca misi? Dalil naqli terkait dengan Allah tidak menerima syirik di akhirat. Nah, di dunia Allah tidak terima, di akhirat pun Allah tidak terima. Yang di dunia nah, bilang sudah sifas dengan hafalannya yang begitu bagus. Kan? Surah Al-Kahfi ayat 110 bilangnya. Jadi yang dihafal, bukan dia hafal, dia tengok nota juga. Surah Al-Kahfi ayat 110. Nah, hilang nota itu, dia pun tidak tahu lagi surah apa, ayat apa. Nanti kita buat satu program, kita sorokkan nota-nota dia orang ni. Lepas itu kita tanya. Nah, kena terpaksa buat program begitu. Jika tidak, maklumat apa pun tinggal di nota saja. Nah, Walid ini jerit sampai tekak mau keluar. Nyaris-nyaris bisu saja. Tercabut tekak ini. Jerit kasih kamu orang pengetahuan, kasih maklumat. Nah, akhirnya tinggal di nota saja. Buat apa? Nah, kita buat satu program. Kita hantar dia orang pergi mana-mana. Nah, kita selongkar semua nota-nota kita ambil. Kau mau terlibatkah dengan program ini bangkit? Kita ambil nota dia orang, Kau mau terlibatkah? Nah, nanti dia orang pun terlibat ambil nota kau pula apa, kan? Nah, misi tidak jumpa lagi. Aduh. Kamu orang ni mau jadi ulama ke mau jadi ular dalam semak? Betul, bang? Ya, baca saja ayatnya. Kau boleh baca kan? Boleh baca kan? Tidak boleh. Boleh baca atau tidak ni? Boleh. Nah, kau bukan tidak datang bulan kan? Okey, teruskan. Baca. Aku mau dengar ayatnya. Lagi bagus ku tahu surahnya. Allah ya Allah.
Baru beberapa hari saja aku mengajar kamu orang. Aku yang 30 tahun ni ku ingat saja. Apa? Astagfirullahaladzim. Orang kabut saja. Betul surah apa betul? Atau ayatnya kau boleh baca? Tidak boleh. Surah apa? Ada 2 ayat saja aku datangkan pada kamu orang. Bukan suruh hafal semuanya. Nah, kalau suruh hafal semuanya, langsung tidak jadi kerja. 2 ayat saja. Satu surah Al-Kahfi bilang sudah fas. Dengan hafalannya yang begitu bagus. Nabi bilang surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, itu dalil Allah tidak menerima syirik di dunia. Nah, sekarang aku minta satu saja. Dalil Allah tidak menerima syirik di hari akhirat kelak. Nah, jika tiada dalil, kau berpegang dengan apa? Nah, nanti kau bilang Walid cakap. Nah, kau berpegang dengan Walid yang cakap. Nah, ketika kau awam, kau boleh berpegang dengan Walid yang cakap. Tapi di satu posisi, kau tidak boleh berpegang lagi dengan Walid yang cakap. Kau sendiri perlu mengetahui dalilnya. Jelas tak? Nah, sebab itu Walid tanyakan dalil. Apa Sofia dalilnya? Apa dalil Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syirik di akhirat? Apa dalil Allah tidak menerima syirik di dunia? Apa dalil Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kesyirikan hambanya? Nah, itu lengkap sudah. Di dunia. Ya, di dunia dulu. Nah, aku tanya akhirat sudah tadi. Kau tidak tahu juga. Nah, sekarang di dunia, apa dalilnya? Bahawa pondai sudah, bos. Surah Al-Kahfi 110. Al-Hafiz juga apa dia. Nah, sekarang akhiratnya. Dalil Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kesyirikan hambanya di akhirat. Kau pun tidak tahu juga. Mimi tahu bah Mimi? Mimi. Mimi. Kau pun tidak tahu juga. Nah, Lina tahu Lina. Lina. Kau pun tidak tahu juga. Nah, siapa yang tahu? Nah, aku baca apa dalilnya. Dengar aku baca. Cari ya. Inna Allah la yaghfiru man yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, itu dalilnya. Inna Allah, sesungguhnya Allah SWT la yaghfiru, tidak akan mengampunkan. La yaghfiru man yushraka bihi, sesiapa pun yang syirik kepadanya, yakni di akhirat kelak. Inna Allah la yaghfiru man yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampunkan dan dia akan mengampunkan dosa selain daripada itu. Dan dosa selain daripada syirik akan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat selama mana ada iman, gitu kan? Nah, adapun syirik tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, itu dalilnya. Surah apa? Ayat berapa? Nak kasih tahu lagi sekali, ini mu'jam Quran. Surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Sekali lagi ku tanya, kamu orang lupa.
Baling dengan botol air ke apa, ke kasih bencut bengkak kepala kamu orang. Main lah. An-Nisa 48 dengan 116. Itu pun kamu orang lupa baru. Nah itu, okey. Jadi bersih kita daripada syirik mudah-mudahan. Nah, bersihkan fikiran. Di situ kita jadi kan? Bersihkan fikiran artinya bersihkan fikiran kita daripada kotoran. Nah, kotorannya sama saja. Kita tulis di sini, kotorannya sama saja. Fikiran, nah bersihkan daripada kotoran, 3 kotoran di sana. Nah 3 kotoran, satu namanya syirik, nifak, dan fasik. Nah bersihkan ini. Bersihkan ini. Kemudian bersihkan juga perasaanmu dari 3 hal yang sama. Sama saja ini. Nah boleh tulis sama saja. Pikiranmu, kemudian bersihkan perasaanmu dari hal yang sama. Bersihkan perasaanmu daripada syirik, daripada nifak, daripada fasik. Adakah perasaan yang syirik, nifak dan fasik? Kenapa tiada? Kan? Nah, jika ini kita dapat bersihkan daripada kotoran ini, maka kita akan dapat yang ini bersih, Pak. Faham tak? Nah, kita akan dapat rasa dan perasaan yang bersih. Nah, itu saja. Nah, apabila rasa dan perasaanmu bersih, nah, hilang dari diri kita sendiri, dari apa? Dari rasa dan perasaan kita itu keakuan. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, berarti bebas kita daripada syirik. Okey. Metod ini penting ya, sebab tidak semua orang belajar daripada perspektif kitab memahami metodnya. Kan kebanyakan kebanyakan pemahaman adalah umum. Nah, tahu dia syirik. Syirik itu tidak boleh. Metod untuk bebas daripada syirik, nah itu tidak diketahui mungkin. Nah, kita sekurang-kurangnya daripada teks ini kita takhrijkan, nah kita tulis metodnya. Okey. Jadi katanya bersihkan fikiran. Nanti ke depan kita belajar ya, macam mana mau bersihkan fikiran. Ada di depan. Okey. Katanya bersihkan fikiran dari mengingatinya. Bersihkan fikiran dari mengingatinya. Mengingati apa? Mengingati keinginan-keinginan kita yang bercanggah dengan tujuan yang kita khitabkan. Nah, bersihkan fikiran dari mengingatinya. Nah, mengingatinya ai keinginan-keinginan yang menyalahi tujuan. Yang kita putuskan, tujuan yang kita khitabkan dalam diri kita. Khitab artinya putus. Nah, kita putuskan sudah. Tujuan kita ialah lillahi rabbil alamin. Nah, jangan kita nifak di situ. Mulut kita mengucapkan tujuanku lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Hari-hari kita ucap gitu. Nah, ketika berlaku bukan begitu. Nah, itu nifak namanya. Okey, nanti kita belajar tentang syirik perasaan, syirik rasa dan perasaan, syirik perbuatan, syirik perkataan. Nah, nanti kita belajar itu. Nah, itu terkait dengan usuluddin langsung. Dan ada nifak dengan perasaan, nifak dengan rasa dan perasaan. Nah, nanti kita sebut saja umum. Nifak dengan fikiran, nifak dengan perasaan, nifak dengan amalan. Sama saja fasik.
fasik dengan perasaan, fasik dengan fikiran, fasik dengan perasaan, fasik dengan amalan. Nah, ada saja. Sama saja sifatnya. Paham enggak? Cuma yang berbeza itu tahap kotorannya yang kita bilang tadi. Itu. Bentuknya sama saja. Oke. Jadi katanya bersihkan fikiran dari mengingatinya. Ayat apa? Kau boleh apa, Mizi? Jadi bersihkan fikiran dari mengingatinya. Mengingati apa? Keinginan-keinginan kita yang menyalahi khitab tujuan. Yang menyalahi khitab artinya yang kita putuskan menjadi tujuan kita. Nah, kau putuskan sudah, kita putuskan sudah. Tujuan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekiranya fikiran kita menyalahi tujuan itu, maka perlu dibuang. Perlu dibersihkan, perlu dihakis daripada berada di dalam rasa dan perasaan kita. Nah, itu. Jelas kan? Dan katanya, dan tanamlah. Nah, apabila kau buang itu, kau tanam yang lain. Yang itu kau jangan benarkan dia tumbuh. Dengan keinginan-keinginan yang menyalahi khitab itu tadi, kau jangan benarkan dia tumbuh. Nah, kau buang saja, bersihkan dia, cabut semuanya. Kemudian, dan tanamlah. Nah, kemudian tanamlah perasaan. Tanamlah perasaan suka. Nah, kamu orang making ya. Dan tanamlah perasaan suka. Nampak tak? Kamu orang boleh fikir kah? Boleh mau cerita ni. Suka. Suka itu apa? Pada dasarnya Walid ajar sudah semua kamu orang semua ini. Suka itu apa? Mau tanya siapa ini? Mau tanya Lina. Apa? Suka itu apa, Lina? Stroke atau kau mau cerita apa? Sekejap stroke, sekejap atuk. Salah satu daripada tahap apa kau bilang? Tahap ruh, tahap stroke, tahap duh. Hub. Ini kau mau sebut hub, kau kasih sebut hub. Ruh, duh, stroke. Semua bunyi bahal. Nah. Bilang saja, jangan guna istilah hub lagi, mudah saja. Nah, itu tahap hubungan. Kan? Hub adalah istilah untuk kita kaitkan dengan hubungan. Nah, sekarang kau paham sudah hub itu kan? Hub itu apa kau paham sudah kan? Nah, kau gantikan, itulah tahap hubungan. Memadai sudah. Kamu orang ini hafal teks saja. Nah, kalau teks Walid macam itu, kau sendiri membela apa? Mana tu? Nah, tahap hubungan. Ya. Tahap hubungan. Nah, hubungan ini sebelumnya kita gunakan istilah hub. Nah, hub itu sendiri pun maknanya hubungan. Nah, sekarang kita tinggalkan makna hub, biar dia ada simpan dalam ilmu kita saja. Nah, kita gunakan istilah ini sebagai penerangan. Bolehkah? Okey? Nah, ada 4. Boleh tulis dari bawah, karena sifatnya menaik. Suka, sayang, kasih, dan keempat cinta. Nah, perhatikan ayat itu. Perhatikan teks kamu orang. Ya, perhatikan teksnya. Jadi katanya apa? Dan tanamlah perasaan, rasa dan perasaan kita bilang sudah kan? Tanamlah perasaan suka. Suka. Nah, kau tanam ini ya. Kau tanam ini. Kau tanam perasaan suka. Nah, dari sini akan
tumbuh menjadi sayang. Dari sayang akan berkembang menjadi kasih. Nah, dari kasih nantinya mekar, mewangi, semerbak harum menjadi cinta. Faham tak? Nah itu. Nah tidak mungkin kau terus-terus cinta apa? Anjung, kau jumpa seseorang, kau bilang aku jatuh cinta padamu. Nah dia bilang kau ni betul ke? Gitu kan? Nah, tidak mungkin begitu. Jadi tahap hubungan itu, nah kita guna istilah tahap hubungan ya, semuanya bermula dengan suka. Jelaskah? Nah kau tanam itu yang kau perlu tanam. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu berbenihkan suka katanya. Nah mereka meletakkan suka itu benih. Nah yang lain-lain itu perkembangannya. Nah ada yang meletakkan begitu. Okey. Nah suka pun tiada, mana mungkin kau cinta? Jelaskah? Nah ada, bukan tiada, tapi munafik. Ada, bukan tiada, itu syirik. Ya kan? Nah. Faham tak? Nah, satu orang, Lina, dia bilang dia cintakan kau. Tahu tak? Padahal semua ini tiada, tidak ada permulaan, tidak ada tahap-tahap ini. Terus-terus dia bilang cinta. Kau tahu apa? Dia nampak kau duit banyak. Tahu tak? Nah. Dia apa ya? Dia kenal kau, terus dia bilang jatuh cinta. 3 bulan kemudian dia minta kau beli motor Waisuku kasih dia. Dah Walid dapat satu berita. Siapa yang berita? Ada orang tanya Walid kah? Ada orang minta tolong Walid macam mana mau selesai masalah. Lelaki ini sudah ambil duit anaknya, beli motor, anak darahnya sudah keluarkan duit beli motor kepada lelaki ini, kemudian lelaki ini gaib. Jadi bapaknya minta tolong Walid tarik lelaki ini balik. Ini manusia kan. Jadi kebodohan anaknya dia tidak bertikai, dia minta kita tarik pula. Mau tarik apa? Nah, lelaki ini sudah dapat duit beli motosikal baru namanya sendiri. Nah sekarang dia hilang sudah. Kan? Masya Allah. Jangan anak-anak Walid jadi macam itu ya. Jangan menzalimi orang. Okey. Nah kalau mau pun betul kau menikah dengan dia, nah nanti kongsi bersama, gitu kan? Nah kongsi bersama. Kau jangan perah dia. Kan dia tidak wajib memberimu nafkah. Kita yang wajib memberi dia nafkah, gitu kan? Nah, 1 ke 2 ke 3 ke 4 itu tidak menjadi kesalahan. Nah, mana boleh Walid? Dia tidak kasih. Nah, dia yang tidak kasih, kita yang mau. Bukan kita kasih dia beras. Bukan dia kasih kita beras, kita yang kasih dia beras. Nah, bila orang begitu kan. Aku ajar semua orang ini menikah banyak, orang tahu kan. Makanya kalau kail panjang sejengkal, jangan kau duga lautan dalam. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Okey. Sebab dia orang ini generasi penyelamat ummah. Iya, betul. Dia orang yang akan menyelamatkan ummah. Nanti Mizi kira mau selamatkan orang perempuan saja. Okey. Nah, bersihkan fikiran dari mengingatinya. Nah, ini tunjuk sudah ya. Bersihkan fikiran dari mengingati. Ini apa ya? Ini yang boleh cerita di sini adalah sifat ya. Tapi bersihkan fikiran dari mengingatinya, maksudnya proses. Jangan kita daripada mengingatinya ai apa tadi? Keinginan-keinginan yang menyalahi khitab tujuan. Nah, Walid harap kamu paham ya. Kamu orang mau pakai istilah khitab silakan. Kalau tidak mau pakai istilah khitab pun adalah apa kita sebut tadi? Keputusan ya.
Khitab itu adalah apa? Keputusan. Ya, khitab itu adalah keputusan muktamad kita tentang tujuan itu. Ada bilang khitab. Khitab adalah muktamadnya diri kita. Okey. Dan tanamlah perasaan suka dalam, tanamlah perasaan suka. Nah, tanam itu dulu, suka dalam memfanakan diri. Memfanakan diri dalam Allah. Dan tanamlah perasaan suka dalam memfanakan. Nah, sekarang itu isu yang kita mau bincang. Istilah itu, memfanakan. Nah, lihat syarahan yang ke-6 daripada kitab kita ya, syarahan yang ke-6. Ke-6 kah? Ke berapa? Tidak mentengok. Ke-8. Nah, muka surat 29. Ya, syarahan yang ke-6. Syarahan yang ke-6 muka surat 29. Syarahan yang ke-6 keseluruhannya, tapi kita lihat muka surat 29 saja. Nah, ada perkataan paragraf di atas itu. Pendeknya jumpa kah? Jumpa kah? Nah, pendeknya pendek kata. Mereka memfanakan diri mereka dan mewujudkan Allah. Sebab itulah mereka digelar abdal. Perkataan yang diambil dari perkataan badal yang bermakna pertukaran. Nah, pada pendapat mereka adalah satu dosa menyengutukan kehendak mereka dengan kehendak Allah. Nah, teks ini ya, tulis sebagai rujukan kamu orang pada muka surat 61 sana. Nah, tulis itu. Sampai di mana? Dan tanamlah perasaan suka dalam memfanakan diri. Memfanakan itu, nah tulis rujuk syarahan yang ke-6 muka surat 29. Nah, paragraf apa? Nah, terserah kamu orang. Nah, bolehkah? Nah, okey. Rujukan siap sudah. Sekarang fana itu apa? Nah, berdasarkan kepada rujukan itu tadi, nah fana itu apa? Rantau. Nah, berdasarkan kepada rujukan, referensinya aku kasih sudah. Syarahan yang ke-6. Referensinya aku kasih sudah di sana. Kau baru kelang kabut mau tengok bah. Kenapa malam ini mengantuk awal Mengantuk saja. Ulang. Betul lah itu. Kau dapat dari mana jawapan itu? Fikir. Nah, betul pak. Bilang rantau, kuat sikit rantau, keluarkan suara jantan kau itu. Kau ni macam perempuan saja. Nah, lagi sekali ulang. Nah, yang fana itu mana? Apa sekarang kita cakap? Tak apa, berkat di situ. Okay. Karena itu ialah tidak terpengaruh atau terkesan dengan makhluk dan benda. Ulang lagi. Betul sudah, tapi di ujungnya seperti ada sesuatu yang tidak kena. Teruskan. Ulang. Karena itu ialah tidak terpengaruh atau
terkesan dengan makhluk dan benda dan perkara. Okey, perkara kau bilang tadi. Nah, okey boleh. Okey, Pak. Nah, itu fana Siapa yang tidak dapat tadi? Antara makna fana. Nah, ada lagi nanti. Apa? Apa yang disebut oleh si rantau tadi? Nah, baca sila. Apa yang disebut oleh rantau tadi? Fana ialah fana ialah tidak terpengaruh atau terkesan dengan makhluk, benda, hal atau perkara. Jelaskah? Nah, itu fana. Tidak terkesan langsung dia. Nah, yang namanya makhluk tidak terkesan langsung dia. Yang namanya benda tidak terkesan langsung dia. Nah, sekarang sila kau sangat terkesan misalnya dengan telefon. Nah, kau fana sudahkah? Nah, contoh begitu untuk difahami Ada orang terkesan dengan benda, terkesan dengan perkara, terkesan dengan hal dan sebagainya. Nah, orang-orang yang fana adalah orang-orang yang tidak terpengaruh atau terkesan dengan makhluk, benda, hal atau perkara dalam bentuk apapun. Nah, itu. Nah, sisi lain itu satu definisi. Nah, satu lagi definisi, fana adalah orang yang mampu menukarkan seluruh keinginannya. Menukarkan seluruh keinginannya. Keinginan itu pada dasarnya mungkin bercanggah dengan Allah SWT, gitu kan? Nah, dia mampu menukarkan seluruh keinginannya yang bercanggah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayatnya susun. Ini definisi Walid kasih definisi mudah. Orang yang mampu menukarkan seluruh keinginannya sesuai. Nah, itu ayatnya. Orang yang mampu menukarkan seluruh keinginannya yang menyalahi kembali sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keinginan dunianya, keinginan yang tidak sesuai dengan Allah ditukarkan supaya sesuai dengan Allah. Itu kan? Nah, itu juga dikaitkan dengan fana. Cuma nanti pelajaran lebih tinggi, ada fana fillah, ada fana fil makhluk, ada fana fil hal. Gitu kan? Ada fana fi syai'. Nanti kita belajar. Nah, baca definisinya, baca Sofia. Definisi pertama fana yang telah kita sebutkan apa? Okey, lagi satu. Yes. Nah, pastikan kamu orang semua ada nota itu ya. Definisi itu. Okey. Jadi katanya, dan tanamlah perasaan suka dalam memfanakan diri dalam Allah. Nah, oleh cek sudah teksnya memang betul diterjemahkan dengan dalam Allah. Kenapa diterjemahkan dalam Allah? Nah, maksudnya begini. Kalau kira dari segi ayatnya dengan Allah kan? Kalau kira dari segi ayat dengan Allah, betul? Nah, Walid sendiri pun cek, kenapa dalam Allah? Nah, cek balik teks Walid, teksnya ya betul. Dalam Allah, kerana konsepnya begini. Nah, konsepnya begini, Pak. Diri kita di sini kan? Nah, ini konsepnya. Ini Allah. Nah, paham gak? Kan, kita yang kerdil,
Kita di sini kerdil. Nah, Allah meliputi kita. Itu konsepnya. Boleh faham kah? Nah, kau kerdil saja di sini, sedang Allah Subhanahu wa taala meliputi segala-galanya. Nah, di sini yang kita bilang rububiyah, uluhiyah, dan kita tinggal di sini saja ubudiyah. Okey? Nah, dalam ini ada dalam ini ada rububiyah. Bukan. Nah, kita tulis sudah di luar. Nah, dalamnya ada rububiyah, dalamnya ada uluhiyah. Nah, di sini ubudiyah. Nah, di sini ubudiyah. Nah, boleh faham tak begitu? Nah, itu maksud disebut dalam Allah, bukan dengan Allah. Nah, kalau dengan di sini kan? Kalau dengan berarti kita mungkin di sini, Pak. Dengan, betul? Nah, diri kita di sini. Nah, ini dengan. Nah, sekarang kita tidak pakai perkataan dengan, kita pakai perkataan dalam. Nah, merujukkan kita kepada apa? Merujukkan kita kepada kita berada dalam liputan, dalam naungan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sesuai dengan kita sedar diri ya, kita sangat sedar diri sesuai dengan kita yang tidak mempunyai apa-apa. Kemarin kita belajar, kita adalah iftiqar, kita adalah terpapar, termiskin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala istighna, terkaya dia. Kan? Nah, ini. Okey. Jadi bilangnya tanam itu. Tanamlah perasaan suka dalam memfanakan diri. Nah, suka dalam memfanakan diri. Nah, jangan pakai perkataan fana atau kau memfanakan air. Nah, dua makna yang kusebutkan tadi. Dua makna yang kita sebutkan tadi. Dua definisi yang kita sebutkan tadi. Nak baca Mizi, kau baca, dan tanamlah perasaan suka dalam memfanakan diri. Satu. Kuat sikit, bodoh. Macam tidak makan nasi saja. 3 bulan sudah tidak makan nasi kah? Betul tak kau sebut? Yang gelong-gelong saja yang nomor 2 tu. Supaya boleh Pak. Dan jangan kau merepet-repet merapu-rapu ya. Salah itu nanti. Okey. Nah, airkan di sana ya, dan tanamlah perasaan suka dalam memfanakan diri. Nah, airnya 2 yang kita sebutkan tadi. 2 definisi yang kita sebutkan tadi. Definisi konsep ya. Itu definisi konsep. Kita belajar sudah definisi ada 2. Satu definisi konsep dan lagi satu definisi. Kau ni merapu saja Mizi. Tiba-tiba datang definisi teori. Satu definisi konsep, satu lagi. Lupa sudah semua orang. Definisi operasi, operasional. Definisi operasi. Dan satu lagi definisi konsep. Definisi operasi tidak sama dengan definisi konsep. Operasi lebih kepada proses. Orang ni yang ajar lupa, tinggal lupa, lupa. Nah, akhirnya tidak tahu apa yang belajar. Nah, jelas sudah ya. Dan tanamlah perasaan suka dalam memfanakan diri. Nah, 2 itu tadi dalam Allah. Nah, tanam itu dalam diri kita. Tanam itu dalam fikiranmu. Tanam itu dalam perasaanmu. Nah, itu. Tanam apa? Tanam memfanakan diri. Apa memfanakan diri? Nah, 2 yang kusebutkan tadi itu. Tanam itu. Faham tak? Nah, kenapa perlu tanam itu? Nah, timbul persoalan, kenapa perlu tanam itu? Nah, supaya kita nantinya tidak syirik, tidak nifak,
dan tidak fasik pada rasa dan perasaan kita. Nah itu. Jika kita tidak tanam itu di dalam fikiran dan perasaan kita, nah kita syirik saja dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Sama ada sedar atau tidak sedar. Nah kita banyak syirik. Antara tidur dengan solat. Nah ya jujur saja kan. Walid pun tidur Pak. Antara tidur dengan solat. Nah, mungkin kau mau jawab apa? Tidur dulu kan? Nah, tidak syirikkah di situ? Nampak tak? Jadi kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidur kita. Paham tak? Nah, itu satu hal ya yang perlu difikirkan. Satu hal yang perlu difikirkan. Itu contohnya. Nah, betapa kita tidak memfanakan diri kita, gitu kan? Dengan makna yang kita sebutkan tadi. Nah, contohnya tidur. Antara tidur dengan salat, kita cenderung kepada tidur daripada salat. Jelas kan? Nah, kenapa berlaku begitu? Kerana kita tidak fana. Betul? Boleh nampak tak? Nah, baca. Mana fana yang tidak berlaku dekat kita? Baca. Dua fana itu tadi, mana yang tidak berlaku dekat kita? Daripada contoh tidur dan solat tadi. Nah, dua-dua berlaku kan? Tidak mampu menukarkan. Wah. Contoh. Tidak mampu mau tukar antara tidur dengan solat. Kita cenderung kepada tidur daripada solat. Nah, itu pun kita tidak mampu tukar. Faham tak? Faham tak kamu orang? Nah, contoh. Nah, berarti kita tidak memfanakan diri. Faham? Nah, punca apa kita tidak dapat memfanakan diri, tidak mampu memfanakan diri? Kerana kita tidak menanam benih suka dalam fikiran kita. Kerana kita tidak menanam benih suka dalam perasaan kita. Faham tak? Nah, begitu. Faham, Jul? Kita tidak menanam. Kita tiba-tiba tumbuh begitu saja. Bukan kita yang tanam. Faham tak? Nah, tumbuh betul, tapi orang bilang hidup segan, mati tak mau. Tahu tak? Nah, jadi kau sendiri tanam, kemudian kau baja-bajakan dia, kau siram-siramkan dia, kau subur-suburkan dia. Nah, tumbuh segar bugar dia. Faham, Akil? Dari suka itu menjadi sayang-sayang, menjadi kasih-kasih, menjadi cinta. Itu kan? Nah, ini kau sendiri tidak tanam, orang yang tanam. Nah, orang yang tanam itu pun, dia pun syirik juga, Pak. Misalnya. Faham tak? Faham tak contoh ini? Nah, ataupun tidak ada siapa yang tanam ini di dalam fikiranmu. Di dalam fikiran kita. Nah, kita sendiri yang dengar-dengar begitu kan, lihat-lihat begitu. Nah, apakah yang kita tanam itu akan subur? Nah, tiada apa. Paham tak? Nah, kerana itu sampai hari ini kita tidak boleh memfanakan diri. Dalam konteks yang kita sebutkan tadi, tidak mampu mau tukar, tidak mampu mau menukarkan keinginan kita mau tidur. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mau kita solat, misalnya kan. Nah, mau tukar itu pun kita tidak mampu. Walid pun tidak mampu juga. Tahu tak? Boleh faham ke itu? Sofia, boleh faham ke? Mimi, boleh faham ke? Cila, boleh faham ke? Allah, ya Allah. Kalau demikian banyak yang Walid tidak mampu tukar, Pak. Jadi Walid pun belajar saja ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa Walid. Karena Walid pun orang yang sedang belajar. Belajar untuk fana. Belajar untuk menukarkan semua keinginan kita apapun, ya, kepada sesuai dan ngam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, Walid perlahan-lahan, Pak. Walid berjaya sudah tukar keinginan mau beli kapal, tukar kepada keinginan apa? Buat pondok, ya kan? Nah, kalau Walid tidak tukarkan keinginan itu,
Nak beli kapal sudah Walid. Nah, kamu orang pun tidak kenal Walid, Pak. Kamu orang akan baca di dalam surat khabar dengan TV3 saja. Kan? Berita dari TV3, ada seorang jutawan daripada Bukit Selambau telah membeli sebuah kapal. Nah, siapa yang beli kapal ni? Kan? Ataupun kau dengar dalam surat khabar saja, baca surat khabar. Kan? Nah, siapa peduli? Gitu kan? Nah, boleh tukar sudah. Tidak mau. Kapal-kapal aku tidak mau lagi. Betul. Aku mau bot itu saja. Ada satu bot cukup. Hah? Jadi itu bentuk menukar. Nah, Walid latih diri Walid. Kamu orang berserupa kan? Perlu semua kan? Nah, kita semua perlu melatih diri kita. Nah, itu kita guna istilah melatih. Itu dipanggil definisi operasional. Kan? Nah, sekarang kita bukan operasional, kita konsep, kita lihat dari konsep. Nah, berarti kita perlu tanam. Tanam adalah konsep. Jelas tak? Dalam konsep, dalam konteks ini bilang doktrin. Perlu tanam dalam diri kita rasa suka. Nah, pernah siapa tanam dalam diri kita rasa suka? Mungkin ibu ayah kita pernah tanam dalam diri kita rasa suka. Gitu kan? Suka kepada Allah, suka kepada syariat Allah, suka kepada hukum hakam Allah, suka kepada peraturan Allah. Nah, itu jika ibu bapa kita menanamnya. Nah, jika tiada, mungkin guru kita, mungkin. Nah, jika ibu bapa tiada, guru tiada, lalu siapa yang menanam? Siapa yang tanam itu di dalam pikiranmu? Nah, kau sendiri masing-masing tahu, Pak. Kita masing-masing tahu siapa yang tanam itu. Nah, faham ke? Jadi tidak pelik, Pak. Kalau dibandingkan tidur dengan solat, kita lebih suka tidur daripada solat. Allah, ya Allah. Kan? Panggil kan? Allah, ya Allah. Jauh bagi kita. Terus Jul? Nah. Mau cakap pun malu sudah, Pak. Allah mendengar, Pak. Walid pandai cakap saja. Walid sendiri pun. Tapi mudah-mudahan kita dapat ya barakah ilmu ini, barakah mursyid kita, kitab kita ya, majlis kita. Nah, mudah-mudahan kita pun perlahan mampu insya-Allah dengan izin Allah SWT. Itu kan? Jadi tanam, ya, tanamlah rasa suka. Nah, Walid cakap di sini, mudah-mudahan kamu orang faham. Nah, tanam rasa suka itu. Mana? Baik. Okey. Jadi maksudnya di sini jelas. Ya. Andai perkataan tanamlah itu kita apa ya? Kita kecilkan ya, kita kecilkan. Nah, mungkin maksudnya belajarlah untuk memfanakan diri dalam Allah. Nah, bukan kecil, Pak. Kita ringankan, kita ringankan ataupun kita aktif pasif. Nah, kita pasifkan perkataan tanam itu. Nah, maksudnya belajar. Mari kita belajar untuk memfanakan diri dalam Allah. Nah, begitu. Jangan tangguh-tangguh lagi. Jangan kita tangguh-tangguhkan lagi. Nanti ya umur 50, Walid 51 sudah umur. Nah, rasa itu lemah. Kan? Rasa itu mau diklasifikasikan sebagai cinta kepada Allah. Tidak sampai. Mau diklasifikasikan kasih kepada Allah pun tidak sampai. Mau diklasifikasikan sayang kepada Allah, rasa gayat saja. Begitu kan? Mau diklasifikasikan suka kepada Allah pun masih lemah untuk diletakkan di posisi itu. Faham tak? Nah, apa buktinya? Apa bukti kita sayang? Apa bukti kita sayang? Apa bukti kita suka kepada Allah? Nah, itu masing-masing kita yang tahu kan? Masing-masing kita tahu dan Allah Maha tahu. Nah, itu. Bukti kita suka kepada Allah. Dan tidak yang lain.
bukan mahabbah, bukan cinta, bukan kasih, bukan sayang, suka saja. Kau apa buktinya kau suka kepada Allah bangkit? Jadi kau solat menempati waktu sudah. Jadi macam mana kau mau declare itu adalah bukti kau suka kepada Allah? Nampak tak? Itu contoh. Walid mau kasih kamu orang lihat contoh-contoh itu dan menjadi pelajaran. Nah, Walid mau itu. Faham tak? Nah, bahkan sampai-sampai dalam hal benda bakhil saja kita kan. Dan dalam hal benda. Nah, kalau benda itu dikatakan uang ringgit pun bakhil saja kita. Betul bang? Kan? Kalau orang minta sedekah itu kita masuk tangan dalam poket kita, cari yang kecil saja, cari pilih yang rasa-rasa macam plastik itu kan, yang rasa-rasa macam plastik itu, nah kita keluarkan. Kita rasa RM1, saja, RM1, keluarkan. Sekali bila diulur, tengok RM50, mau tarik balik tak? Nah begitu jadi. Nah, mau tarik balik malu. Nanti apa orang bilang? Nah, ketika kau menyerahkan, kau pada dasarnya mau kasih RM1, tapi yang terserah itu RM50. Nah, kau lihat saja hatimu nanti merungut-rungut. Paham tak? Hati merungut-rungut. Ya Allah, leceh betul lah, begitu hati kita merungut. Berarti kita tidak rela, kita tidak redha. Paham tak? Nah, macam mana mau fana, macam mana meletakkan kita di posisi ini? Nah, bukan tidak boleh, kerana tidak ada yang tidak boleh dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Tidak ada yang tidak boleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha terbuka, memberikan ruang kepada hamba-hambanya. Bukan maqamat menjadi punca. Siapa saja yang mau kepada Allah, pasti Allah tunjukkan jalan. Nah, itu kita baca daripada Al-Quran. Betul kan? Macam mana dalilnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, itu dalilnya. Sesiapa yang mau kepada kami, kata Allah. Bukan soal pangkat, kedudukannya, makamnya. Nah, bukan. Siapapun dia, penyamun sekalipun, jahat sekalipun, nah, dia mau kepada Allah, nah, kami tunjukkan kepadanya jalan. Nah, itu. Jelas kah? Nah, jadi tidak terkait dengan hal itu. Adapun makam dan sebagainya yang kita bilang tadi itu adalah posisi-posisi terbaik yang kita perlu capai. Nah, itu. Paham tak? Jadi maka kita bilang hal ini perlu ditanam, ya. Dengan istilah lain perlu belajar. Nah, kita belajar, Pak. Sekarang kita belajar. Mulai sekarang kita belajar bagaimana untuk memfanakan diri kita dalam Allah. Implikasinya apa? Implikasinya nanti kita terlepas daripada syirik, kita terlepas daripada nifak, dan kita terlepas daripada fasik, sesuatu yang sangat berbahaya kepada diri kita di dunia dan di akhirat kelak. Nah, pahamkah itu? Okey. Jadi katanya apa? Dan tanamlah perasaan suka dalam memfanakan diri dalam Allah, dan biar, katanya, ini sebagai gantian apa ya orang panggil ya, kompetitif kah? Walid tidak tahu itu. Sebagai perbandingan ayat. Nah, kita paham ini berarti kita paham keseluruhan ayat. Katanya, dan biar tidak ada harta benda sekalipun. Nah, bilang kita tanam dalam diri kita fana terhadap Allah, dalam Allah, walaupun kita tidak mempunyai harta benda. Kenapa disebutkan harta benda? Nah, kerana harta benda itulah sering mempengaruhi rasa dan perasaan kita manusia. Harta benda sering mempengaruhi kita. Nah, bilang tadi apa? Wai suku. Nah, sangat mempengaruhi kita. Nah, apalagi umur-umur kemurang. Telefon sangat mempengaruhi. Awek cantik sangat mempengaruhi. Kan? Apa lagi? Macam-macam. Sangat mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi kita, itu sifatnya diklasifikasikan sebagai harta benda. Kitab lain bilang mata benda. Nah, ada kitab yang menyebut, bukan disebut harta benda, disebut mata benda.
Walid sendiri pun tidak sempat mengkaji kenapa ulama ini menggunakan istilah mata benda. Allahu a'lam, nanti kita kaji. Jadi tanamlah di dalam perasaan kita suka dalam memfanakan diri dalam Allah, kan? Dan biar tidak ada harta benda sekalipun, walaupun kita tidak memiliki apa-apa. Nah itu, tanam itu, tanam dalam rasa dan perasaan kita fana terhadap Allah, dengan Allah, dalam Allah, bukan dengan ya, dalam Allah, walaupun kita tidak memiliki apa-apa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa keadaan sekalipun. Nah, dalam keadaan apa sekalipun, nah, kita dengan Allah SWT sentiasa ngam. Faham tak? Jangan ngam ketika kau kaya saja. Nah, ketika kau susah, kau tidak ngam lagi. Jangan ngam ketika kau susah saja. Nah, ketika kau kaya nanti kau tidak ngam lagi. Jadi kita tanamkan di dalam diri kita, dalam rasa dan perasaan kita, ngam dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa sekalipun. Nah, begitu. Faham tak? Kemudian katanya, biarlah hati ai rasa dan perasaan. Ya, rasa dan alatnya adalah akal dan hati. Pemikiran dan perasaan. Biarlah hati ai rasa dan perasaan itu bersih dari segala-galanya. Bersih dari segala-galanya ai kotoran. Bersih dari segala-galanya ai kotoran. Nah, kotoran lihat saja itu, nifak, syirik, nifak, fasik. Nah, itu kotoran. Nah, kalau sabit dengan kotoran itu makhluk, ada 3. Sabit dengan kotoran itu makhluk, benda, hal dan perkara. Perkara dan hal. Nah, bersih daripada itu semua. Kalau sifatnya nifak, syirik, nifak dan fasik. Nah, bersih daripada syirik, nifak dan fasik. Nah, sisi lain makhluk, benda dan hal, perkara atau hal-hal atau perkara. Nah, itu bersihkan. Jadi katanya biarlah hati ai rasa dan perasaan itu bersih dari segala-galanya. Nah, dhabit yang boleh sebutkan tadi. Sifat bersih dari sifat nifak, sifat syirik, nifak dan fasik. Nah, yang terlibat ya, yang melibatkan syirik, nifak dan fasik itu ada 3. 1 makhluk, yang kedua benda, yang ketiga hal atau perkara. Nah, dhabit di sana kasih penuh biar kitab jadi belacan semua. Tidak apa-apa. Biarlah hati itu bersih dari segala-galanya, airnya yang sebutkan tadi, selain daripada Allah SWT. Nah, biar hati kita bersih, tidak terpengaruh dengan apapun, ya kan? Nah, selain daripada Allah SWT. Nah, ini berarti rasa dan perasaan kita hanya dipengaruhi oleh Allah, kebesarannya, keagungannya, kemahaannya. Nah, itu. Jelaskah? Kemudian kata musannif, agar dapat hidup bersih di dunia ini, agar supaya, agar bukan agar-agar, agar supaya dapat hidup, supaya kita, agar supaya dapat kita, dapat kita, artinya kita dapat, kan? Hidup bersih, hidup yang bersih di dunia ini, agar kita dapat hidup yang bersih. Nah, yang bersih itu bukan putih. Yang bersih itu bukan putih ya. Kalau mau putih makan saja putih. Nanti kita jadi putih. Nah, bersih di dunia ini agar supaya dapat kita hidup itu kita bilang sudah kan, kita ajar sudah, kehidupan
ujian, betul kan? Kita ajar sudah itu. Nah, kita pakai kehidupan saja. Kita tidak mula dengan hidup. Kita faham sudah. Kehidupan, nah kehidupan itu ujian. Ujian itu ada 3 bentuknya, betul kan? 3 bentuknya. Kemudian tujuannya adalah 4, betul kan? Nah, kita belajar sudah semua itu. Jadi, apabila disebut di sini hidup, nah boleh tulis semula Pak, supaya menjadi pelajaran kepada kita. Nah, kita ringkaskan saja kehidupan. Nah, di sini apa? Apa Bang Kel? Kau disebut, kalau sebut ujian, bah kasih dengar Walid. Waduh, ujian. Nah, kemudian ujian itu dipecahkan kepada 3, kan? 1, 2, 3. Nah, kemudian tujuan ujian itu dipecahkan kepada 4, gitu kan? Dipecahkan kepada 4. Nah, dari sini kita pecahkan kepada 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Apa itu kan? Nah, jadi kehidupan inilah yang kita cantumkan dengan beragam. Kan? Kehidupan itu sendiri adalah beragam. Beragam merujuk kepada banyak bentuk, banyak keadaan yang berbeza di antara satu sama lain. Kan, Jul? Nah, kau suka makan roti canai. Nah, Walid roti canai meluat sudah. Kau suka makan nasi ayam. Walid nasi pun tidak boleh sudah. Nah, jadi ada orang tanya Walid suka makan apa? Sekarang Walid suka makan telur rebus paruh masak. Pagi 2 biji, tengah hari 2 biji, malam aku bantai 2 biji lagi. Okey. Mau ke Jul? Telur separuh masak. Tidak mau? Kamu mau nasi juga? Nah, itu kan, itu keberagaman kau. Nah, keberagaman Walid. Campur semua beragam semua kita kan. Nah, itu kehidupan. Jadi agar supaya dapat kita hidup. Nah, paham ini. Jangan paham hidup, nah hidup yang tidak mati. Jangan paham gitu, Pak. Kalau paham hidup yang tidak mati, nah seperti mana yang kita lihat kita saja. Kita cuma melihat diri kita saja. Paham enggak? Nah, sekarang paham hidup yang begini. Hidup, beragamnya hidup, kemudian kehidupan paham dari situ, paham di sini, kemudian paham di sini, paham di sini. Jelas enggak? Nah, paham hidup macam ini. Jangan paham hidup macam kita paham sekarang. Jadi kalau kita paham hidup macam kita paham, bukan paham sekarang, macam orang-orang awam yang paham. Nah, paham hidup perlu makan, kan? Pakai, makan, berak, kencing. Nah, itu saja. Paham enggak? Nah, sebab itu ramai di antara manusia, banyak di antara manusia yang kehidupannya rotation, pusingan kehidupannya macam itu saja. Pagi keluar kerja, kan? Malam, petang balik kerja, tidur. Makan di sana, makan, tidur. So, pagi keluar kerja. Nah, hal itu Allah menegur kita dalam Al-Quran. Kan? Allah menegur kita, jangan jadi seperti binatang ternakan bilang. Nah, jelas. Nah, sebab itu, kenapa hidup jadi begitu? Karena mereka melihat hidup itu di sini saja. Kan? Mereka mengecilkan skop kehidupan itu ya di sini saja. Jadi pandangan mereka di sini saja. Di sisi ini, di keadaan ini. Nah, di sini terbit bahwa keperluan itu, keperluan ini, keperluan yang tidak pernah habis. Paham enggak? Keluar bahwa keperluan tidak pernah habis. Dan mereka menumpukan untuk mengisi keperluan-keperluan yang mereka bilang keperluan. Mungkin saja keinginan dibilang ke sana kan. Nah, mereka menumpukan sepenuh hidup mereka ini bagi memenuhi keinginan-keinginan di sini. Tanpa mereka bergerak di sini, melihat ini dan melihat ini. Paham enggak? Nah, akhirnya gagal.
Jadi mungkin mereka berjaya, hebat di dunia, tapi di akhirat mereka gagal. Tetapi para ulama kita, bahkan bukan ulama kita saja, ahli-ahli psikologi barat pun mengatakan, berjaya mereka di dunia, berarti mau uang yang banyak, duit yang banyak, mereka banyak duit, jutawan mereka. Tetapi jiwa mereka sakit. Faham tak? Duit banyak apa? Bob Marley, tahu tak? Mangkil. Si pening lalat itu. Bob Marley namanya. Kau tidak tahu Mangkil? Kau ni teruk betul Bangkil. Bob Marley pun tidak kenal. Aku pun tidak kenal sama macam kau juga Bangkil. Tapi aku tahu dia itu apa? Pejuang marijuana. Pejuang penagihan ganja. Bob Marley. Itu kan dia kan. Dia memperjuangkan itu sampai dia menyanyi pun sambil dia balutnya ganja besar ini sambil menyanyi. Dia itu artis kan? Itu Bob Marley. Okey. Allah ya Allah. Jadi boleh ulangi ya. Kita perlu melihat kehidupan itu dengan skop yang kita tulis ini. Nah, sekiranya kita melihat kehidupan itu semata-mata hidup, nah kita terhenti di situ. Dan kebanyakan manusia, kebanyakan orang yang tidak didedahkan dengan Al-Quran, tidak didedahkan dengan sunnah baginda Nabi SAW, bagaimana melalui kehidupan. Nah, mereka nantinya melihat kehidupan terhenti di situ saja. Faham tak? Nah, di situ gagal segala-galanya. Rusak. Duit banyak, kaya, tapi bunuh diri. Kan? Duit banyak, kaya, tapi isap dada dan sebagainya. Macam-macam. Mana lebih baik? Kita ada duit sedikit, kita tidak kaya, tapi memadai semua. Dalam masa yang sama, kita boleh buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba. Betul kan? Okey. Jadi katanya agar supaya dapat kita hidup. Nah, rujuk di sana ya. Bersih artinya bebas dari kotoran, gitu kan? Bersih artinya bebas dari kotoran. Nah, apa kotoran di situ? Bilang sudah kita. Di sini kita tulis sudah syirik, nifak, fasik. Modus operandi. Modusnya adalah makhluk, benda, hal dan perkara. Nah itu, kan? Di dunia ini, dalam kehidupan kita ini, ketika kita hidup ini, nah itu di dunia. Jadi perjalanan ini panjang mungkin pendek. Nah, kita ada sahabat yang perjalanannya 37 tahun saja. Kan? Baru saja pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah merahmati dia, memberikan rahmat kepadanya, meletakkan dia di kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh, dan menjadikan dia ahli syurga sesuai dengan dia. Nah, usia 37 tahun saja. Walid 50. Nah, melebihi dia berapa? 13 tahun. Itu kan, 13 tahun, 14 tahun, 37 pulang sudah. Aku yang lebih dari dia 13 tahun, lambat lagi kah? Faham tak? Okey, jadi kehidupan kita ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang macam-macam gitu kan, beragam dan sebagainya. Nah, biar apapun tetapi dalam keadaan bersih. Nah, itu penting ya. Biar apapun, biar beragam bagaimanapun, biar ujian apapun bentuknya, biar apapun tujuannya, nah, hidup kita bersih. Bersih di sini adalah hubungan dan perhubungan kita bersih dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbebas kita daripada sesuatu yang akan menyebabkan kita sengsara di dunia dan kita sengsara di hari akhirat kelak. Faham tak? Nah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita. Ya Allah, beri kita ilmu. Allah beri kita pengetahuan untuk membetulkan diri kita di mana-mana kita tidak betul, tidak sesuai, tidak ngam dan sebagainya. Dan Allah beri kita kekuatan untuk membenanya. InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Nah, kita berhenti di situ. Wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Ada soalan kah? Mau tanya apa mungkin?
Topik link. Topik lain. Tanyalah topik lain lah. Boleh dengar macam topik link saja. Apa topik link pula? Kau ni bangkil. Kau tanya soalan macam mana bang beriman dengan qada dan qadar. Itu kan? Soalan kau ringkas saja. Macam mana mau beriman dengan qada dan qadar. Itu kan? Itu soalan kau kah? Nah, kau buka balik nota kau bah. Faham dulu qada dan qadar itu apa. Nah, dah selesai kau faham, maka kau cantumkan iman itu apa. Nah, kau dapat iman itu apa, qada dan qadar itu apa, nanti kau cantum saja. Nah, Walid ajar sudah semua orang kan? Ajar sudah kan itu semua. Qada apa, qadar apa, takdir apa. Nah, kemudian bagaimana kau mau beriman? Beriman itu apa? Jadi cantum saja. Beriman nantinya kita terjemahkan dalam kesimpulan adalah keyakinan yang sempurna bla bla bla. Gitu kan? Nah, keyakinan yang sempurna dicantumkan dengan qada itu apa, qadar itu apa, takdir itu apa. Nah, dapat bah. Paham tak? Teorinya itu. Nah, teorinya begitu bah bangkil. Nah, aku tulis lagi kasih kau tahu. Okey. Nah, kita belajar sudah yang kita telah belajar ya. Nah, ini lihat saja definisi ya, lihat saja definisi iman. Dan sisi lain kau lihat saja definisi qada campur qadar campur takdir. Kau lihat definisi-definisi ini. Cari definisi ya. Cari definisinya. Okey. Kemudian nanti kau dapat setiap satu ini definisinya, setiap satunya. Okey, iman kau akan dapat definisinya di sini. Kan? Katakan iman itu adalah keyakinan. Boleh tulis ya. Keyakinan yang sempurna. Nah, kemudian datang istilah tasdik dan sebagainya. Nah, kau campurkan makna ini, campurkan dengan makna setiap satu ini. Nah, qada ada maknanya, qadar ada maknanya, takdir ada maknanya. Gitu kan? Nah, campur saja. Nah, kau faham nanti apa itu. Jelas? Jadi kau tanya tadi, macam mana mau beriman dengan qada, qadar dan takdir? Itu yang kau tanya kan? Nah, jawapannya terletak di sini. Bagaimana mau beriman dengan qada, qadar dan takdir? Jawapannya terletak di bagaimana kau meyakini dengan sempurna qada, qadar dan takdir itu. Jelaskah? Nah, jadi Walid tidak ada ruang yang panjang untuk menguraikan itu, satu hari belajar itu. Qada, qadar, takdir kait dengan iman, nah satu hari belajar. Paham tak? Dengan masa yang ringkas jadi kita tidak cukup. Ya. Kuat sikit. Dia syirik yang tidak diterima di dunia, syirik yang tidak diterima di akhirat. Bukan maksud dia begitu. Maksudnya orang yang syirik Allah tidak terima dia di dunia. Itukah persoalan dia? Okey. Orang yang syirik Allah tidak terima dia di dunia dengan ayat, dengan gambaran dalam tafsir, hidup dunia dia sia-sia. Umur yang panjang sia-sia, tak jadi kebajikan. Kan? Amalan yang dia buat, walaupun dia ada amalan nantinya, dia ada sedekah lah, dia ada itulah, dia ada ini, semuanya itu tidak menjadi kebajikan pun di sisi Allah SWT. Itu maknanya Allah tidak terima dia di dunia. Maksud Allah tidak terima di dunia adalah apa saja yang dia lakukan tidak memberi manfaat apa-apa pun bagi dirinya. Faham tu? Nah, demikian juga di akhirat. Allah tak terima di akhirat, dalam teks ayatnya Allah tak akan ampunkan. Bermaksud tidak ada apa yang akan menjadi syafaat bagi dia untuk selamat di hari akhirat kelak. Itu maksudnya. Jelas?
Faham di situ? Tak faham? Ha? Contoh, dia di dunia Allah Ta'ala tak kira kebajikan. Karena adanya dia syirik, berarti tak ada kebaikan apa pun yang terkira, yang dikira sebagai kebajikan untuk memberi syafaat kepada dia di depan Allah SWT. Faham tu? Di dunia. Nah, katakan dia mati umur 70, katakan. Tak ada kebajikan yang diterima. Bukan dia tak buat, dia buat. Dia buat. Dia sedekah masjid nu 3,000. Dia sedekah tani, dia sedekah, dia buat. Tapi tak ada kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tu? Ha? Kita bincang tentang apa ni? Cuba go to the point. Soalan tu tadi dah berterabuk lah. Ha. Ha? Allah tak terima di dunia. Dia syirik ni semua Allah Ta'ala tak terima di dunia, Allah Ta'ala tak terima di akhirat. Kategori dia halui ke, kasak ke, Allah Ta'ala tak terima. Cuma para ulama berpandangan dengan mengatakan kadang-kadang dia tak tahu, dia jahil dan sebagainya, maka dia terlepas. Kan? Tapi tuntutan dia tahu, wajib dia tahu. Nah, bila dia tahu kata itu syirik, tapi dia masih lagi beriltizam, hak kecil tu pun dia jadi besar. Syirik ni sebab itu setengah ulama mereka tidak bersetuju. Mereka tidak berhujah dengan ada khafi, ada jali. Kan? Ada ulama boleh dikatakan cuma tidak majoriti sahaja. Kan? Boleh dikatakan dalam jumlah yang besar hampir-hampir saja dengan majoriti. Tapi mereka tidak majoriti. Kan? Yang majoritinya mengatakan ada khafi, ada kecil, ada besar. Gitu kan? Tapi ada ulama yang tidak sepakat dengan hal itu. Kan? Khususnya ulama-ulama yang cenderung kepada tasawuf ni, yang usuluddin dan tasawuf ni. Kebanyakannya mereka tidak menyetujui bahawa, walaupun majoritinya menyetujui, tapi mereka ada yang tidak menyetujui bahawa syirik itu dibahagikan kepada khafi jali. Mereka membahagikan syirik itu adalah syirik. Semuanya syirik, tertolak, tidak diterima dan sebagainya. Jadi kalau kita nak ambil kategori mana yang Allah Ta'ala tak terima di dunia, Allah Ta'ala tak terima di akhirat, nah abang kata maksud Allah tak terima di dunia itu hidup dia tak jadi kebajikan. Sama ada syirik itu khafi ataupun syirik itu jali. Faham? Jadi itu satu pendapat. Sekarang kita ambil pendapat yang majoriti tadi. Majoriti mengatakan syirik jali itu Allah Ta'ala tak terima di dunia, tapi khafi itu berdasarkan kepada ilmu. Jadi tetap sifat dia sama. Cuma ada ilmu dengan tak ada ilmu je. Tahu dengan tidak tahu, itu maksudnya. Faham tu? Jadi adapun yang di akhirat itu muktamad. Maksudnya mati kita di dunia bawa syirik, nah pi akhirat itu Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa kita. Jadi bahasa dia adalah mati membawa syirik. Itu. Jelas? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita, pelihara kita. Kan? Mana yang kita tidak tahu, kita mohon keampunan Allah SWT. Dan kita terus belajar. Sebab itu ilmu tak pernah habis. Dan jangan kita sombonglah dengan ilmu. Dengan maksud dia macam tu. Jelas kan? Allah. Ada soalan lain? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله ومنا ومنكم أقم الصلاة